Shalom bagi kita semuanya. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini dari Mika pasal 5. Sekarang engkau harus mendirikan tembok bagimu. Pagar pengepungan telah mereka dirikan melawan kita. Dengan tongkat mereka memukul pipi orang yang memerintah Israel, Raja Mesias dan penyelamat Israel. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripada kamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Maka ia akan bertindak dan akan mengembalakan mereka dalam ketakutan. Tuhan dalam kemegahan namanya, Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi. Dan dia menjadi damai sejahtera apabila Asyur masuk ke negeri kita, dan apabila ia menginjak tanah kita, maka kita akan membangkitkan melawan dia 7 gembala, bahkan 8 pemimpin manusia. Mereka itu akan mencukur negeri Asyur dengan pedang, dan negeri Nimrod dengan pedang terhunus. Mereka akan melepaskan kita dari Asyur apabila ia ini masuk ke negeri kita dan menginjak daerah kita. Maka sisa-sisa Yakub akan ada di tengah-tengah banyak bangsa, seperti embun daripada Tuhan, seperti dirus hujan di atas tumbuh-tumbuhan, yang tidak menanti-nantikan orang, yang tidak mengharap-harapkan anak manusia. Maka sisa-sisa Yakub akan ada di antara suku-suku bangsa, di tengah-tengah banyak bangsa, seperti singa muda di antara kawanan kambing domba. Kemanapun ia pergi, maka ia membanting dan menerkam, sedang tidak ada yang melepaskan. Tanganmu akan diangkat melawan para lawanmu, dan semua musuhmu akan dilenyapkan. Maka akan terjadi pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan. Aku akan melenyapkan kudamu dari tengah-tengahmu, dan akan membinasakan keretamu. Aku akan melenyapkan kota-kota negerimu, dan akan meruntuhkan segala kubumu. Aku akan melenyapkan alat-alat sihir dari tanganmu, dan tukang-tukang peramal tidak akan ada lagi padamu. Aku akan melenyapkan patung-patungmu dan tugu-tugu berhalamu dari tengah-tengahmu. Maka engkau tidak lagi akan sujud menyembah kepada buatan tanganmu. Akan menyentakkan tiang-tiang berhalamu dari tengah-tengahmu, dan akan memunahkan berhalamu. Aku akan membalas dendam dengan murka dan kehangatan amarah kepada bangsa-bangsa yang tidak mau mendengarkan. Penjelasan Mika 5 ayat 1-15. Pasal ini merupakan nubuatan yang sangat penting tentang kedatangan Mesias dan pemulihan umat Allah. Meski bangsa Israel sedang berada dalam tekanan dan ancaman, Tuhan memberi janji pemimpin ilahi yang akan membebaskan dan memulihkan umatnya. Ayat 1 dan 2, dengan tongkat mereka memukul pipi orang yang memerintah Israel. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata. Maknanya ayat ini menubuatkan bahwa Mesias atau Yesus Kristus akan lahir di Betlehem, kota kecil yang dianggap tak berarti. Tapi dari tempat kecil itu Allah memilih membawa pemulihan besar. Pesan, jangan pernah meremehkan dirimu atau tempat asalmu. Tuhan sering memakai yang kecil dan tersembunyi untuk pekerjaan yang besar. Ayat 3 dan 4, ia akan mengembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan. Maknanya Yesus digambarkan sebagai gembala agung yang kuat, memelihara dan memimpin umatnya dengan kuasa Allah sendiri. Pesan untuk kita, Tuhan sedang dan akan terus mengembalakan hidupmu. Dalam kelemahanmu ada kekuatan dari Tuhan yang menopangmu. Ayat 5-7, ia menjadi damai sejahtera. Sisa-sisa Yakub akan seperti embun dari Tuhan.
Mesias akan membawa damai, dan umat yang tersisa akan menjadi berkat di tengah-tengah bangsa lain. Pesannya untuk kita, sekalipun kamu merasa sisa, tidak berdaya, tidak dianggap, Tuhan justru menjadikanmu sebagai embun, penyegar dan pembawa hidup bagi sekitarmu. Ayat 9-14, aku akan melenyapkan, aku akan membinasakan. Tuhan akan membersihkan umatnya dari segala bentuk penyembahan palsu dan ketergantungan pada kekuatan manusia, termasuk sihir, patung, dan kekuatan militer. Pesan untuk kita, mungkin kamu sedang dalam proses pemurnian oleh Tuhan. Ia mengikis hal-hal yang kamu andalkan selain Dia, agar hidupmu hanya bergantung padanya. Ayat terakhir, aku akan balas dendam kepada bangsa-bangsa yang tidak mau mendengarkan. Ini menunjukkan keadilan Tuhan bagi mereka yang menolak kehendak-Nya. Allah bukan hanya kasih tapi juga adil. Pesannya untuk kita, jika kamu tetap setia mendengarkan suara Tuhan, jangan takut terhadap ketidakadilan di sekitarmu. Tuhan akan membela dan menegakkan kebenaran. Renungannya untuk kita hari ini. Kamu mungkin merasa kecil seperti Bethlehem, dikepung masalah, dipukul oleh tekanan hidup, dan seakan tidak punya kekuatan. Tapi firman Tuhan hari ini berkata, dari tempat kecil seperti itu Tuhan sedang merencanakan kebesaran. Jangan panik saat Tuhan membongkar perlindunganmu yang palsu seperti kereta kota, berhala atau ramalan. Ia sedang membersihkan hidupmu untuk membangun sesuatu yang baru dan yang kudus. Ingatlah hari ini, kamu bukan sisa yang dibuang, kamu adalah sisa yang dipilih. Seperti embun dari Tuhan, kamu akan jadi berkat di tengah kengeringan dunia ini. Semoga firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.